Baiklah, perkenalkan nama saya Salsabila Roza Robani dengan NIM 210211060214. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 4 praktikum jaringan dan komunikasi data, yaitu paket reserve build a switch and router network physical mode. Di sini ada 3 part, yaitu part 1, part 2, part 3. Kita langsung saja masuk kepada part 1, yaitu setup the topology. Nah, di sini poin A, di sini kita move the recommended router and switch from the shaft to the rack. Nah, kita pindahkan ini ke rack, kemudian juga ini. Nah, kemudian selanjutnya kita move the recommend PC from the shelf to the table. Kita pindahkan ini PCA, juga PCB ke table. Nah, kemudian di sini kita akan kabel the device as shown in topology and the addressing table. Nah, di sini kita akan sambungkan ini copper strike drop kabel ke F6. Kita cari dulu F6 di yang sini ini. Nah, kemudian ini F6. Kemudian kita sambungkan ke PCA. Selanjutnya kita juga sambungkan ini, yang kabel ini lagi ke F5, fast Ethernet 5. Kita cari dulu, nah ini F5 ke R1 yang gigabyte Ethernet 0, slide 0. Mohon maaf, ini harusnya yang 0 gigabyte Ethernet 0, slide 1. Kemudian selanjutnya kita menggunakan kabel yang sama juga. Kita sambungkan dari gigabyte 01 0/0. Kita cari dulu. Nah, ini dia. Kemudian kita sambungkan ke PCB. Mohon maaf. Kita ulangi. Nah, sudah terkonek ini kabelnya. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh power on all the device. Kita disuruh menyalakan semua device. Sini kita nyalakan
PCA dan juga PCB. Kemudian kita juga nyalakan routernya. Nah, di sini kita nyalakan. Nah, sudah menyala. Kemudian kita lanjut ke part 2, yaitu configure device and verify connectivity. Nah, kita masuk ke step 1 sini, assign static IP confirmation to the PC interface. Nah, sini ada poin A. Di sini kita akan ke PCA, kemudian kita akan mengkonfigurasikan IP address, subnet mask, and default gateway. Di sini kita isi IP address-nya. Dan di sini kita akan mengisi IPv4 address-nya di sini yaitu 192.168.1.3. Kemudian kita isi subnet mask-nya ini. Nah, kemudian kita isi default gateway-nya yaitu ini 192.168.1.1.192.1.1. Nah, kemudian juga di sini kita mengisi IPv6 address-nya yaitu 2001 2001.2 DB8.2 HCAD titik 2.1.2.3 ini. Nah, ini slice 64. Kemudian kita masukkan default gateway-nya juga. Ini ada di sini yaitu FE80.2.2.1. Nah, sudah. Kemudian sekarang kita melakukan konfigurasi juga yang sama seperti tadi di PCB. Desktop, kemudian ke IP configuration. Nah, kemudian sini kita isi IPv address-nya untuk yang PCB yaitu 192.168.0.3. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya juga dan kita masukkan default gateway-nya. Sini untuk yang PCB itu 2001.2 DB8.2 ACAD, kemudian titik 2 double titik 2 3, kemudian slice. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Jadi default gateway-nya yaitu untuk yang PCB yaitu 192.168.0.1. Kemudian di sini kita masukkan IPv address-nya yaitu 200.
satu titik salah 2001 titik 2 DB8 titik 2 ACAD double titik 2 3 slice 64. Nah, kemudian kita juga isi default gateway-nya di sini yaitu em, FE titik 2 80, mohon maaf, FE 80 double titik 2 1. Nah, kita sudah mengkonfigurasi di PCA dan juga PCB. Nah, kita close saja. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pencet yaitu from a command prompt window on PCA ping PCB. Nah, kita buka command prompt PCA-nya terlebih dahulu, kemudian kita buka CMD-nya, kemudian kita ping 192.168.0.3. Mohon maaf ada kesalahan di sini, kita ulang ping 192.168.0.3. Nah, di sini request timeout atau pingnya tidak berhasil. Di sini ada pertanyaan yaitu why were the pings not successful? Kenapa pingnya tidak berhasil atau tidak successful? Di sini karena router interface router atau gateway default device-nya belum dikonfigurasikan sehingga di layar 3 tidak didetekan antar subnet. Nah, itu dia. Selanjutnya kita eh, X dulu. Kita masuk ke step 2 yaitu kita configure the router. Nah, di sini kita akan mencari kabel konsol. Kemudian kita akan menyambungkan ke router. Nah, kemudian kita sambungkan kita sudah itu ke router. Kemudian kita sambungkan ke PCA. Nah, ini sudah tersambung. Kemudian kita akan meng-enter configuration mode. Sini kita akan buka PCA. Kemudian kita akan buka terminal. Oke, kemudian sebentar. Nah, sudah terlihat. Kemudian sini kita disuruh untuk enter configuration mode. Itu pertama kita akan mengenable. Kemudian di sini eh, kita akan mengetik config terminal.
Kemudian sekarang kita akan mengassign the device name to the router. Kita akan memberikan nama, yaitu kita akan menghost name R1. Nah, kemudian di sini assign class at the privilege execute encrypted password. Sini kita masukkan enable secret class, enter. Kemudian sini assign ISO and the console password and enable login, yaitu kita akan memasukkan terlebih dahulu konsol. Mohon maaf, kita masukkan line konsol 0. Kemudian kita masukkan passwordnya, yaitu distro, kemudian login, kemudian exit. Kemudian di sini kita akan assign ISO at the VT password and enable login. Kita akan mengklik line VT, kemudian password distro, kemudian kita login, kemudian kita exit. Nah, kemudian bagian ini kita encrypt the plaintext password. Yaitu kita akan memberikan perintah, yaitu service password encryption. Nah, di sini passwordnya sudah terenkripsi. Kemudian kita lanjut ke poin H, yaitu kita akan membuat banner. Kemudian kita masukkan unauthorized access Nah, sudah selanjutnya di sini kita akan di poin B sini configure and activate both interface on the router. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah, yaitu interface G0/00. Kemudian kita masukkan IP address.
192.168.0.1, kemudian default gateway-nya. Kemudian kita masukkan IPv6 address-nya, yaitu 20.1.2 CAD.2.2.1. Slice 64. Kemudian kita masukkan IPv6 address, mohon maaf, sini kita masukkan FE80.2 DB8 link lokal. Kemudian kita no shutdown. Kemudian kita exit. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi yang interface yang G kok G0/0/1. Sini kita interface G0/0/1. Kemudian kita masukkan IP address. Masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita masukkan default gateway-nya, yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya kita masukkan IPv6 address-nya, yaitu 2001.2 DB8.2 ACAD.2.1/64. Ini ada kesalahan, jadi kita akan berketik kembali, yaitu IPv6 address 192.168.1.1. Mohon maaf, sini 2001.2 DB8.2 ACAD
titik 2 1 titik 2 titik 2 1 slash 64. Nah, di sini sudah berhasil, kemudian kita masukkan di sini IPv6 address FE80.2.21 link lokal. Kemudian kita enter, kemudian kita no shutdown. Kemudian kita exit. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin J, yaitu configure an interface. Description for each interface indicating which device is connected to it. Di sini kita masukkan interface G0/0/0, kemudian description connected to, yang connect to host um, to host PCB. Kemudian kita exit, kemudian kita masukkan interface yang G0/0/1, kemudian kita description connected to F F0/5 on S1. Kemudian kita exit. Selanjutnya kita to enable IPv6 routing, enter the IPv unicast routing command. Nah, di sini kita akan masukkan IPv unicast kemudian kita exit. Kemudian di sini kita save the running configuration to startup configuration file. Nah, di sini kita copy running dulu. Copy running config, kemudian kita startup config. Nah, sudah tersimpan, kemudian kita check the clock on the router. Nah, di sini kita clock set. Dua dua 44.
Nah, di sini Mei 2023. Sudah terset the clock on the router. Kemudian di sini from a command from window on PCA ping PCB. Nah, kita buka command prompt, kita exit dulu, kita buka PCA, kemudian kita ping PCB, yaitu ping 192.168.0.3. Nah, kita coba sekali lagi. Nah, di sini pingnya berhasil. Kemudian di sini ada pertanyaan yaitu where the ping successful explain. Nah, di sini ini pingnya successful karena router memperuntukkan lalu lintas melintasi 2 subnet mas. Nah, pengaturan default untuk saklar 2960 akan secara otomatis mengaktifkan interface yang terhubung ke perangkat. Selanjutnya kita ke step 3 yaitu configure the switch. Nah, di sini kita ada masuk ke poin A yaitu console into the switch and enable privilege exec mode. Nah, di sini kita X dulu. Kemudian kita klik kabel konsol, sini yang warna biru. Kemudian kita ke mencolokannya ke inspect rear. Kemudian kita klik konsol, kemudian sambungkan ke PCB. Nah, di sini sudah tersambung. Kemudian sekarang kita akan enable privilege exec mode. Kemudian di sini kita buka PCB. Kemudian kita buka terminal, kemudian kita oke. Nah, pertama kita akan mengenable-nya terlebih dahulu. Kemudian kita enter configuration mode, yaitu kita config terminal. Nah, kemudian di sini kita akan assign a device name to the switch. Kita akan memberikan nama yaitu hostname S1. Kemudian kita di sini bagiannya yaitu configure and activate the VLAN interface on the switch S1. Di sini kita akan mengklik, mohon maaf, pertama dulu kita akan interface LAN 1.
Kemudian kita akan masukkan IP address, yaitu 192.168.1.2. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya. Kemudian sekarang kita akan menu shutdown-nya. Kemudian kita exit kembali. Kemudian kita bagian E, yaitu configure the default gateway for the switch S1, yaitu kita akan IP default gateway. Kita masukkan IP default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita enter. Di sini ada kesalahan. Ini sudah berhasil. Kemudian kita lanjut. Di sini kita lanjut ke kemudian kita exit. Kemudian di sini kita akan save the running configuration to the startup configuration file. Di sini kita copy running. Copy running config, kemudian startup config. Nah, sudah tersave. Kemudian kita ke step 4, yaitu verify connectivity end-to-end connectivity. Itu from PCA, kemudian ping PCB, kemudian from S1 ping PCB. Nah, kita ke PCA terlebih dahulu, kemudian kita akan memping PCB-nya. Kita ping dulu, ping 192.168.0.3. Nah, di sini berhasil. Kemudian di sini kita akan ping ping PCB. Ping 2001.2 db8.2 ACAD, kemudian titik 2, 3. Dan di sini sudah berhasil terping. Kemudian di sini kita akan mempingnya di sini ke PCB, yaitu buka command prompt. Kita ping 192.168.0.3. Nah, di sini pingnya berhasil. Kemudian di sini kita ping 2001 db8. Nah, di sini juga berhasil. Kemudian kita masuk ke part 3 di step 1, yaitu display the routing table on the router. Di sini ada use the show API route command on R1 to answer the following question. Di sini kita masuk ke PCA. Kita buka terminal.
Nah, di sini kita show API route-nya. Nah, di sini terlihat kodenya. Nah, di sini ada pertanyaan, what code is used in the routing table to indicate a directly connected network? Nah, di sini itu yaitu kode C, yaitu di sini kode C itu untuk connected dan menunjukkan subnet max yang terhubung secara langsung. Kemudian ada kode L, yaitu menunjukkan local interface. Nah, kemudian ada pertanyaan, how many route entries are coded with C code in the routing table? Nah, di sini ada dua code, itu ya ini 192.168.0.0/4, 124, kemudian juga ini. Nah, ada dua yang terkonek yang ini. Kemudian di sini ada pertanyaan juga, what interface type are associated to the C code routes? Nah, di sini yaitu ada G0/0/0/0, kemudian ada Gigabyte Internet /0/0/0/1. Ini dua ini. Nah, kemudian masuk ke step 2 yaitu display interface information on R1, yaitu use the show interface G0 G0/0/1. Itu kita show. Nah, ini ada pertanyaan lagi di sini. What is the operational status of the G0/0/1 interface? Yaitu ini. Ini G0/0/1 is up, line protocol is up, interconnected. Di sini protokolnya up. Kemudian ada pertanyaan juga di sini, what is the media access control MAC address of the G0/0 interface? Nah, di sini ada ini 0060.4731.8102. Kemudian di sini ada pertanyaan juga, how is the internet address display in this comment? Nah, internet addressnya terlihat di sini yaitu 192, terlihat di sini 192.168.1.1/24. Nah, di sini for the IPv information, IPv6 information, enter the show IPv interface comment. IPv6 ini yaitu G0/0/1. Nah, ini dia terlihat. Kemudian kita masuk ke step 3 yaitu display a summary list of the interface on the router and switch. Yaitu di sini enter the show IP interface brief. Nah, ini dia. Kemudian juga kita di sini akan enter show IPv interface brief. Di sini kita enter.
Nah, ini dia. Kemudian di sini juga kita akan show API interface with comment on S1. Kemudian kita buka di PCB, kita buka terminal. Oke, kita show. Nah, ini juga sudah terlihat. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada reflection question, yaitu if the G0/null/1 interface show that if was administrasi down, what interface configuration command was used to bring the interface up? Nah, perintahnya yaitu no shutdown. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga, yaitu what would happen if you had incorrectly configured interface G0/null/1 on the router with an IP address of 192.168.1.2, yaitu eh yaitu PCA tidak akan bisa melakukan ping ke PCB, yaitu dikarenakan PC berada di jaringan yang berbeda di PC PCA. Nah, itu dia presentasi atau pengerjaan tugas dari saya. Sekian, terima kasih.